Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mukhlis MM beserta jajarannya. Yang kami hormati para narasumber dari Sekolah Citra Berkat Putra, Bapak Andreas Rasidi SPD dan Ibu Christian Subagio SPD MM. Yang kami hormati pelaku usaha asap-asap Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Ali. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rembuk pendidikan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita bersama. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Juni 2022, diselenggarakan acara rembuk pendidikan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dengan tema Pendidikan Entrepreneurship sebagai Dasar Kemandirian. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar membawa keberkahan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadir yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Menik Mahfiah MPD, Kepala SDN Bluru Kidul 2. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mukhlis MM, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber kegiatan Rembuk Pendidikan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Muhammad Ali sebagai pelaku atau praktisi UMKM di Sidoarjo. Yang saya hormati tim dari Sekolah Ciputa yang nanti akan juga memberikan wawasan bagi para peserta terkait dengan implementasi entrepreneurship atau KWU kewirausahaan di jenjang SD. Ya. Yang saya hormati segenap anggota Dewan Pendidikan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kemenak atau yang mewakili, dan segenap peserta, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu kepala SD negeri swasta dan juga kepala madrasah ibtidaiyah negeri maupun swasta. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara atau kegiatan ini, mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kelangsungan pendidikan di sekolah atau madrasah Bapak Ibu masing-masing. Tentu kami berharap dari Dewan Pendidikan bahwa salah satu peran dan fungsi Dewan Pendidikan dari 4 peran fungsi, yaitu advising sebagai pemberi pertimbangan terhadap pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo kepada eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, memberikan supporting, yakni memberikan dukungan dan dorongan baik secara moral maupun material terhadap pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Yang tiga, sebagai mediating, yaitu menjadi mediasi perantara antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga eksekutif maupun legislatif. Dan yang keempat adalah peran controlling yang memberikan satu pengawasan terhadap jalannya pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Nah, kami melaksanakan salah satu fungsi Dewan Pendidikan, yaitu supporting agency, yaitu memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi ini yang perlu saya tekankan, nanti bagaimana peran kepala sekolah dan selanjutnya nanti bagaimana teknis itu adalah sekolah yang mungkin di bawah bimbingan dan
arahan dari dinas teknis masing-masing. Kalau SD ya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau MI dari Kepala Kantor Kemenak sebagai induk atau yang menaungi lembaga-lembaga sekolah tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di antara peran kepala sekolah yang barangkali perlu saya tandaskan lagi, mungkin bisa dibantu Pak Samsi ditampilkan yang tadi saya ada 4 slide untuk oleh-oleh kepala sekolah nanti. Di antaranya kepala sekolah memiliki peran yang sangat sentral Bapak Ibu untuk mengembangkan dan penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan. Penekanan saya adalah di pendidikan kewirausahaan ini atau entrepreneurship, sehingga inilah yang kami dorong karena di Kabupaten Sidoarjo merupakan satu kabupaten yang dikenal sebagai kota UMKM. Slide berikutnya Pak, di yang 2. Nah, di situ peran kewirausahaan ini yang saya tekankan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah juga sebagai inspirator bagi guru maupun peserta didik. Ini yang penting. Jadi era sekarang dengan adanya sekolah penggerak, ini kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk melakukan satu inovasi dan kreativitas yang memberikan inspirasi kepada guru-guru maupun peserta didik. Sehingga dari inovasi dan kreativitas akan muncullah satu perubahan-perubahan ya yang ada di sekolah. Nih. Kemudian berikutnya, implementation of life-based learning is to change mindset. Artinya begini, bahwa pendidikan berbasis kehidupan nyata ini jadi materi-materi ini lebih didekatkan pada lingkungan sekolah atau lingkungan di mana anak tinggal, menempuh dan melakukan satu upaya-upaya belajar baik secara teori maupun praktik. Ya, ini. Di situ ada learning from life, belajar dari kehidupan. Ada learning through life, ya, dan ada learning for life. Nah, kita lihat learning for life ini bersumber dari apa yang terhampar di sekitar alam raya ini. Belajar dari kehidupan, apa kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan sebagainya, ini agar anak bisa melihat situasi dan kondisi di lingkungannya. Yang kedua, belajar melalui kehidupan. Nah, ini melalui kehidupan ini berarti dia mengarungi, melakukan, belajar untuk mempraktekkan dari tidak hanya teori. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, belajar untuk kehidupan. Nah, ini untuk merancang masa depan. Jadi ditanamkan nanti sejak anak-anak masih di tingkat SD. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, pendidikan entrepreneurship sebagai dasar kemandirian, ini loh, SD, MI kok wis diajari kewirausahaan. Nah, perlu saya tekankan, bukan langsung praktek, kalau memang nanti ada contoh praktek yang bisa dilakukan, lah itu mari kita jadikan suatu inspirasi. Ya, Bapak Ibu yang harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, ya berarti masih SD yang paling besar, ya, sehingga nanti basicnya kuat ketika SMP, SMA dan seterusnya itu memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship. Yang pertama itu harus ditanamkan attitude atau adab, ya, sopan santun. Bapak Ibu
akhir-akhir ini kita sering mendengar berita bahwa kecerdasan anak-anak didik itu meningkat, tapi moralitas akhlak menurun. Orang pandai kalau tidak berakhlak, tidak moral, kecenderungan untuk berbuat salah atau melakukan menerjang rambu-rambu, apakah itu norma-norma agama, norma-norma sosial, dan sebagainya, itu akan terjadi. Banyak kasus di tingkat yang tinggi, orang-orang yang membobol bank itu bukan orang goblok, tapi orang yang punya kepandaian. Nah, tapi itu karena tidak bermoral, itulah yang terjadi. Jadi yang pertama dasar itu adalah attitude, dan attitude ini luar biasa. Beberapa perusahaan di tingkat internasional itu lebih memilih pegawai karyawannya yang attitude-nya baik daripada yang sangat cerdas. Tetapi attitude-nya jelek. Kenapa? Kecerdasan, skill, dan sebagainya bisa dilatih. Tapi attitude itu kalau kawan bayi, ya susah untuk diservis, ya, digonang bengkel lho sih, angel. Nah, ini. Makanya ini di SD ini adalah penanaman yang sangat bagus. Kemudian yang tingkat selanjutnya adalah ilmu. Lah ini kalau sudah akhlaknya baik, attitude-nya baik, makanya di SD ini saya berharap memberikan dorongan supaya ditekankan pada attitude. Akhlaknya baik, baru dimasuki ilmu. Dan ilmunya nanti insya Allah ilmu yang bermanfaat, yang memiliki manfaat kepada orang lain juga, selain pada dirinya sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah amal atau charity, ya. Ini ya aplikasinya, penerapannya, diamalkan, dipraktekkan, dilaksanakan. Jadi kalau sudah memiliki attitude baik, kemudian ilmunya juga dimiliki, maka tinggal mempraktekkan, diamalkan dengan dasar-dasar yang kuat, sehingga akan menjadi insan-insan yang memiliki suatu mental yang sangat kokoh dan kuat dalam menjalankan keimanannya sesuai dengan kepercayaan agamanya yang dianut. Jadi ini yang penting. Sehingga kalau nanti menjadi pengusaha, diharapkan menjadi pengusaha yang berkarakter, berintegritas, dan peduli. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Dewan Pendidikan menghadirkan narasumber yang memang bidang keahliannya. Nanti Bapak Haji Muhammad Ali ini akan bercerita pengalamannya dan bagaimana dia meniti karir, ini pragmatis, dan insya Allah nanti juga beliau ini akan berbagi. Nah ini berbagi, menerapkan amalnya itu tadi. Bapak Ibu nanti akan dapat voucher, empat macam voucher, ya. Tiap orang mendapat macam voucher, nanti akan dibagikan oleh panitia. Bapak Ibu bisa menikmati ke gerai yang disukai. Ada asap-asap, ada steak, ada mie jamparing, apalagi nanti biar diceritakan oleh beliau. Ya, beliau ini masih muda tapi sudah punya kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi. Ya. Jadi seorang santri yang soleh tapi pengusaha. Nah, sehingga usahanya ini usaha yang memang betul-betul memiliki karakter dan integritas yang sangat tinggi. Dan nanti untuk penerapannya di kelas, Bapak Ibu akan diberi wejangan, yaitu Pak Adi Rasidi, Pak Andreas Rasidi, dan Bu Kristiana. Ini dari Sekolah Ciputra, sudah menerapkan, nanti apa dan bagaimana akan dijelaskan secara lebih luas. Nah, yang terakhir harapan kami
Bapak Ibu setelah mengikuti ini jangan seperti manuk gelatik cucuki biru, atau habis mengikuti aktivitas ini terus turu. Ya, jadi ini hal-hal yang harus ditindaklanjuti nanti. Nah nanti Pak, kalau di SD nanti koordinasinya dengan dinas, dengan mungkin pengawas pembinanya, dengan teman-teman sharing untuk melakukan inovasi kunjungan kemana dan sebagainya untuk melihat secara langsung. Ini satu upaya. Jadi yang Kemenak silakan juga nanti berkolaborasi dengan kantor Kemenaknya, ya, para pengawas di Kemenak dan sebagainya. Ini akan mendapat bimbingan. Ini harapan kami, sehingga kami dari Dewan Pendidikan berusaha memberikan trigger untuk memantik ini Bapak Ibu supaya punya gairah untuk memajukan pendidikan Sidoarjo melalui satu pendidikan entrepreneurship, sehingga Sidoarjo yang dikenal sebagai UMKM ini tidak hanya cerita kosong, omong yang bolong ya, tapi suatu yang menggurita, tidak hanya pengusaha-pengusaha sukses, tapi nanti sudah diterapkan, ditanamkan pada peserta didik dari tingkat yang terendah, yaitu di SD, nanti SMP. SMP sudah kami lakukan tahun yang kemarin, dan ini yang kedua kepada SD. Itu yang saya harapkan pada para peserta, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada semua peserta dan juga seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk keselamatan kita bersama, berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Khaifullah MPDI. Disilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali